Ya. Oke. Bagaimana ini pengolahan menggunakan bahan kimia yaitu adalah alum. Alum bahasa lain untuk kita adalah tawas bahasa itu. Nah, ini adalah rumus kimia untuk alum. Nah, ini misalnya diambil sampel dari perkotaan yang kotor. Kemudian bagaimana dia diolah. Coba perhatikan. Satunya tanpa dikasih tawas, satunya dikasih tawas. Tentu nanti yang lebih jernih, yang akan jernih adalah yang dikasih tawas. Tetapi ini monggo kalau yang ada semester berapa 5 yang sekarang mau PKL bisa membuat PKL-nya model begini di rumahnya. Nah, ini adalah bagaimana kemudian diperhatikan. Nah, jernih banget ini setelah disaring ya, filtration. Setelah disaring, bukan hanya dikasih tawas, tapi kemudian disaring. Bagaimana kerja tawas itu bisa mampu menggumpalkan kotoran ya. C-nya ini adalah koagulan. Nah, koagulan yang tawas tadi itu. Nah, semuanya pada sistem koloid sebelumnya itu pada sistem koloid, namanya koloid itu selalu tolak menolak. Nah, ini ketika kenapa mereka tolak menolak? Karena mereka muatannya sama. Nah, ketika kemudian ada kehadiran koagulan, ya barusan itu sudah dikasih koagulan sehingga mengendap. Coba perhatikan habis ini. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Oh, ini double layer. Itu sampai mana tadi? Nah, ini adalah yang contohnya orang coba. Nih, tadi tolak menolak kan? Sebelumnya kan dibuat tolak menolak. Ya begitulah sistem koloid. Koloid selalu stabil untuk saling tolak menolak alias kemudian keruh terus. Nah, ketika keruh terus ya kapan mengendapnya? Kemudian diberikan koagulan ini yang mampu kemudian membuatnya menjadi tarik-menarik. Ya, dari kondisi tolak-menolak berubah kemudian menjadi tarik-menarik. Dan ini bisa berlapis-lapis yang disebut dengan double layer. Artinya layer pertama tertarik, layer kedua ditarik lagi, sehingga kemudian tebal dan besar akhirnya dia akan mengendap. Nah, ini ya. Nah, ini. Mohon maaf. Sepertinya teman-teman yang lainnya masih apa? Bersuara semua. Minta tolong yang lainnya di-mute ya supaya enggak ramai. Ini sudah jamnya sudah masuk 6.30 dan silakan jumlah pesertanya 99 atau 98 jika tanpa saya. Minta tolong tiap-tiap kelas seperti kemarin mengabsen teman-temannya. Ya, PJ-nya minta tolong koordinasi silakan ketua kelas atau melalui sekretaris kelas silakan untuk di absen supaya semuanya semangat untuk kalau tidak benar-benar berhalangan untuk tidak kemudian kosong ya, tidak kemudian tidak hadir.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tentu pengolahan air itu bermacam-macam. Adakah yang untuk dibuang ke lingkungan? Adakah yang untuk sumber untuk air minum? Maka jika yang untuk air minum itu akan lebih hati-hati lagi, karena pasti diharapkan. Jadi di peraturan pemerintah itu ada yang untuk air minum, yang untuk air perikanan, kemudian ada juga yang untuk air industri. Jadi berbeda-beda ya. Nah, jadi air kemudian dimasukkan. Nah, gimana ini ya? Bisa kayak gini. At this stage, there are still some fine pieces of matter suspended in the water, along with color and bacteria. Enak ya. We add a precisely controlled amount of a coagulant like ferric or aluminium sulfate. This reacts with the material in water, making it all stick together to form what's known as floc. Setelah dikasih tadi alum atau dikasih koagulan, kemudian dengan dibantu pengadukan, maka interaksinya akan lebih lagi, sehingga akan lebih mudah untuk mengendap. Nah, suspended solid padatan yang bercampur. What is a coagulant? A coagulant is a chemical that is added to water that causes small particles to come together to form larger particles that can settle due to gravity. In the United States, the predominant coagulant used is aluminum sulfate, or ALS. Shoulder blanket. Sludge is periodically drained off, concentrated Once the sediment sinks to the bottom of the tank. Jadi habis itu ada masuk ke kolam pengendapan, sedimentation basin. Ini istilah-istilah ini nanti nggak akan asing ketika kalian misalnya PKL di industri yang ada demikian. Pelan-pelan ada tempat yang memang didesain model bawahnya itu kayak gini, supaya bisa lumpurnya tadi itu dikumpulkan. Mereka bergerak sangat pelan untuk bisa diendapkan. Kemudian filtration adalah penyaringan. Penyaringannya ada yang dinamakan, misalnya di sini adalah penyaringan pasir lambat. Coba ini ada barusan ya. Mengetahui seperti ini penting untuk sarjana kimia. Karena rata-rata tempat industri itu diwajibkan punya IPAL. Kalau nggak punya IPAL ya didemo, atau kemudian IPAL-nya limbahnya harus dikirim ke tempat pengolahan limbah yang lain, dan itu bayarnya mahal. Jadi yang benar, kalau industri-industri, rata-rata industri-industri kimia ya punya begini, punya pengolahan limbah sebelum kemudian air limbahnya tadi dibuang ke lingkungan. Saya kira tempat seperti Surabaya saya belum pernah mengunjungi, harusnya ketika mereka mengolah menjadi air minum, pastinya punya yang seperti ini. Nah, ketika filtration itu adalah habis ini ya. Nah, ini adalah bisa jadi berlapis-lapis untuk menyaring. Kebetulan di situ dia menyebutkan sebagai saringan pasir lambat. Apa ya saringan pasir lambat?
itu dilewatkan pasir, kemudian lajunya, geraknya air tadi itu dibuat sangat lambat. Pasir tadi berfungsi untuk menyaring, mengikat. Kok bisa ya pasir untuk mengikat? Bisa ternyata, ya, dengan peristiwa absorpsi. Nah, bagian bawah ini coba perhatikan, bagian atas ini